Kontrak perkuliahan, pengantar ekonomi mikro. Selamat datang di Rodeyar Channel. Pada kesempatan ini saya Rodeyar S. Pasaribu, menyampaikan isi kontrak perkuliahan, sebagai salah satu syarat sebelum memulai perkuliahan kepada mahasiswa. Untuk mata kuliah, pengantar ekonomi mikro semester ganjil, tahun ajaran 2021 per 2022. Kelas 03 MNJ. Adapun isi kontrak perkuliahan adalah sebagai berikut. Pada hari ini, Jumat tanggal 17 bulan September, tahun 2021, kami yang bertanda tangan di bawah ini, saya Insinyur Rodeyar S. Pasaribu, MSI, sebagai dosen mata kuliah yang mengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro 3 SKS, yang pelaksanaan perkuliahannya setiap hari Jumat pukul 19.30 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama dalam surat kontrak kuliah ini, membuat kontrak pengajaran perkuliahan dengan kelas 03 MNJ Universitas Empu Tantular. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua yang menerima pengajaran mata kuliah dari pihak pertama dalam surat kontrak kuliah ini. Para pihak memiliki kewajiban dan hak masing-masing dalam pencapaian pembelajaran yang dilaksanakan selama satu semester, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Manfaat mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat lebih memahami persoalan-persoalan pokok yang dihadapi dalam suatu perekonomian rumah tangga, perusahaan dengan tujuan mengefisiensikan faktor produksi sehingga dapat memaksimisasi keuntungan. 2. Deskripsi mata kuliah. Ruang lingkup mata kuliah pengantar ekonomi mikro menjelaskan dan menafsirkan definisi ilmu ekonomi beserta alat-alat analisisnya, menafsirkan dan menganalisa permasalahan pokok ekonomi dan sistem perekonomian, pola kegiatan suatu perekonomian, prinsip dan kaidah mekanisme permintaan, mekanisme penawaran harga, konsep keseimbangan pasar, konsep elastisitas permintaan dan penawaran, konsep dan prinsip perilaku konsumen, konsep dan prinsip perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep pasar persaingan sempurna, konsep pasar monopoli, konsep dasar pasar oligopoli dan monopolistik, dan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi mikro. Kaitannya dengan kompetensi lulusan program studi yang telah ditetapkan, mata kuliah ini mendukung kompetensi lulusan untuk dapat lebih memahami persoalan-persoalan pokok yang dihadapi dalam suatu perekonomian rumah tangga perusahaan dengan tujuan mengefisiensikan faktor produksi sehingga dapat memaksimisasi keuntungan. 3. Standar kompetensi dasar. Standar kompetensi mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan menjelaskan dan menafsirkan definisi ilmu ekonomi beserta alat-alat analisisnya, menafsirkan dan menganalisa permasalahan pokok ekonomi dan sistem perekonomian, pola kegiatan suatu perekonomian, prinsip dan kaidah mekanisme permintaan, mekanisme penawaran dan harga, konsep keseimbangan pasar, konsep elastisitas permintaan dan penawaran, konsep dan prinsip perilaku konsumen, konsep dan prinsip perilaku produsen, konsep biaya produksi, konsep pasar persaingan sempurna, konsep pasar monopoli, konsep dasar pasar oligopoli dan monopolistik, dan konsep-konsep dasar ilmu ekonomi mikro. 4. Strategi pembelajaran, metode cara proses pembelajaran. Perkuliahan dilaksanakan dengan metode online, ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemecahan masalah studi kasus. Materi kuliah dan bahan bacaan wajib diinformasikan pada awal perkuliahan. Untuk menambah pemahaman materi kuliah,
Mahasiswa diberikan tugas-tugas berupa tugas terstruktur, tugas mandiri dan presentasi. Media yang digunakan: proyektor, whiteboard, jika tatap muka, tetapi akan menggunakan Zoom jika online. 5. Kewajiban dosen. A. Memberikan materi kuliah dan menanamkan kepada mahasiswa pembangunan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, yaitu mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi 1. Manusia yang beriman. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Berakhlak mulia. 4. Sehat. 5. Berilmu. 6. Cakap. 7. Kreatif. 8. Mandiri. 9. Terampil. 10. Kompeten. 11. Berbudaya. Poin B. Memberikan rencana pengajaran semester kepada mahasiswa. C. Memberikan nilai dengan objektif. D. Mengembalikan berkas ujian mahasiswa. 6. Kewajiban mahasiswa. A. Masuk tepat waktu. Jam. Pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mengingat ini masa pandemi dan kuliah online, absen akan ditutup jam 19.35. Selama kuliah online kamera selalu posisi on. Kamera yang tidak posisi on kecuali ada alasan rasional dianggap tidak hadir. B. Kehadiran. Mahasiswa hadir mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 75% dari total pertemuan, artinya absen maksimal hanya 4 kali. Jika mahasiswa tidak hadir kuliah sebanyak 4 kali pertemuan tidak diperkenankan untuk ujian akhir semester. C. Tugas. Kuis. Wajib untuk dikerjakan. Ujian tengah semester, ujian akhir semester wajib untuk diikuti. D. Karakter yang baik menjadi syarat untuk mengikuti perkuliahan ini. Berpakaian sesuai dengan adat timur dan norma kesopanan dan tidak diperkenankan mengenakan kaos oblong selama mengikuti proses perkuliahan. E. Protes terhadap nilai akhir mata kuliah paling lama 1 minggu setelah nilai sudah ditayangkan di sistem informasi. Lewat dari waktu tersebut, protes tidak dilayani, artinya nilai sudah sah secara hukum. Selanjutnya mahasiswa perlu mengetahui bobot penilaian, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 40%. Nilai total dari keempat komponen tersebut akan menghasilkan nilai huruf, yaitu nilai A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D dan nilai E. Rentang masing-masing nilai adalah sebagai berikut. Nilai A, 90 sampai 100. A-, 80 sampai 89,99. B+, 75 sampai 79,99. B, 68 sampai 74,99. B-, 65 sampai 67,99. C+, 60 sampai 64,99. C, 55 sampai 59,99. C-, 50 sampai 54,99. D, 45 sampai 49,99. Nilai E, 0 sampai 44,99. Poin ketujuh. Rencana perkuliahan semester. Pertemuan pertama dimulai tanggal 17 September tahun 2021 dengan materi penyampaian kontrak perkuliahan dan ruang lingkup pengantar ekonomi mikro. Pertemuan kedua, permintaan dan penawaran, 10.
Prinsip ekonomi dan keseimbangan pasar, pertemuan ketiga. Kebijakan harga maksimum dan minimum. Pertemuan keempat. Elastisitas permintaan dan penawaran. Pertemuan kelima. Elastisitas silang barang komplementer dan substitusi. Pertemuan keenam. Teori konsumsi pendekatan ordinal. Pertemuan ketujuh. Teori konsumsi pendekatan kardinal. Pertemuan ke-8. Ujian tengah semester, pertemuan ke-9. Teori produksi. Pertemuan ke-10. Teori biaya. Pertemuan ke-11. Pasar persaingan sempurna. Pertemuan ke-12. Pasar monopoli. Pertemuan ke-13. Pasar oligopoli. Pertemuan ke-14. Persaingan monopolistik. Pertemuan ke-15. Atau kuliah terakhir tanggal 7 Januari tahun 2022 dengan materi Kuis Prau AS. Pertemuan ke-16. Tanggal 14 Januari tahun 2022. Ujian akhir semester. 8. Satuan acara perkuliahan. Akan diberikan dalam bentuk soft copy. 9. Buku acuan. Pertama, Mankiw N. Gregory, Principle of Economics, 3rd edition, Thomson, Southwestern, USA, 2016. Kedua, Samuelson PAN Nordaus WD, Economics, 18th edition, MC, Grow Hill Company, Irwin 2011 Mandala Manurung dan Pratama Raharja, 2000, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar, edisi kedua, Lembaga Penerbit VUI. Ketiga, Sadono Sukirno, 2016, Pengantar Teori Ekonomi, edisi pertama Jakarta, VUI. Demikian kontrak perkuliahan ini dibuat dengan sebenarnya. Jakarta, tanggal 17 September tahun 2021. Pihak pertama, Insinyur Rodeyar S. Pasaribu, MSI dan pihak kedua, mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar ekonomi mikro pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022 kelas 03 MNJ. Demikianlah isi kontrak perkuliahan ini kami perbuat dengan sebenarnya. Dan jawaban, setuju, atau tidak setuju, di kolom komentar video ini, sebagai bukti dokumen yang tidak terpisahkan dari kontrak perkuliahan ini. Catatan, jika video ini bermanfaat silahkan subscribe, like, untuk membantu kami berkarya di video berikutnya dan bunyikan lonceng notifikasi. Agar setiap ada video perkuliahan berikutnya dapat langsung saudara ketahui. Dan, share, untuk teman-teman yang membutuhkan informasi dari video ini. Terimalah salam persahabatan dari saya Rodeyar S. Pasaribu, terima kasih.